Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan usia, kesehatan kepada kita sekalian sehingga pada hari ini, hari Ahad, biasa kita melaksanakan kegiatan pengajian Ahad di Masjid Siti Khadijah ini. Mudah-mudahan dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya sampai di akhir. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhirul zaman. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah untuk mengisi kegiatan pada hari Ahad ini kita melaksanakan rutin. Mudah-mudahan ini kita mendapatkan ilmu dari bahasan-bahasan yang akan disampaikan. Masih tentang rukun sholat. Minggu kemarin kita sudah membahas rukun sholat yang ketiga ya. Membaca surat bagi yang mampu. Jadi apabila mampu membaca surat, maka baca surat. Maksud surat di sini adalah surat selain Al-Fatihah. Bagaimana sekarang kalau Al-Fatihah juga tidak mampu karena masih belajar, maka boleh membaca sebisanya. Jadi jangan alasan tidak sholat karena tidak bisa membaca surat Al-Fatihah. Hafalnya Bismillahirrohmanirrohim. Baca Bismillahirrohmanirrohim. Al-Fatihah berapa ayat? 7. Nah, 7 ayat. Baca 7 kali Bismillahirrohmanirrohim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Itu sah karena tidak hafal yang lainnya. Apanya 3 ayat? 3 ayat. Dan seterusnya sambil belajar. Ya. Salat sehari yang wajibnya 5 kali. 1 kali sholat kita baca surat Al-Fatihah ayat 1 misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sholat duhurnya 2 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus eta. Sholat asar 3 ayat. Maghrib 4 ayat. Isya 5 ayat. Nah, itu dibaca semampunya. Jadi nggak ada alasan tidak sholat karena tidak bisa membaca surat Al-Fatihah.
Nah, bagi kita surat Al-Fatihah itu biasa kita baca, sudah terbiasa, sudah hafal membaca surat Al-Fatihah, maka kita baca sesuai dengan ketentuan. Jadi tinggal memperbaiki sekarang. Apa yang diperbaikinya? Bacaannya, tajwidnya, makhrajnya, dan lain-lain. Nah, itu ya. Jadi terus kita belajar dan terus melaksanakan semampu kita. Selanjutnya rukun yang keempat, kalau di sini adalah ruku. Ya. Ruku. Rukun keempat adalah ruku. Ini dalam kitab Fikih Islam wa Adillatuhu. Rukun yang keempat adalah ruku. Apa yang dimaksud dengan ruku itu? Membungkuk. Ya. Ya. Ruku itu artinya apa tadi? Membungkuk. Membungkukkan badan. Kita. Ini ruku. Membungkukkan badan. Jadi dari lurus lalu dibungkukan. Ini adalah ruku. Ya. Nah, secara bahasa ya adalah membungkuk. Ya, itu ada ruku. Sedangkan secara istilah membungkukkan kepala dan punggung bersamaan dengan memegang kedua lutut. Sederhananya, ruku adalah membungkukkan sambil memegang lutut. Nah, itu ya. Secara detailnya, ruku adalah meluruskan punggung. Jadi punggung itu harus lurus. Diulah kanap teuing. Membungkukkan punggung dan leher atau membungkukkan keduanya sehingga lurus seperti papan yang lurus. Tahu papan? Nah. Mana? Papan ya. Kalau diluruskan begini ya. Nah, seperti ini papan teh. Jadi tidak ke bawah, tapi diluruskan. Itu bukan kayak kaca, Pak? Ya, diantaranya. Nah, itu seperti papan yang lurus, mengikuti apa yang telah diturunkan oleh Imam Muslim dan sahihnya, yakni dengan cara meluruskan kedua kaki dan paha. Jadi kaki dan paha harus lurus. Luruskan kedua kaki dan paha. Meluruskan antara kepala dan pantat. Memegang kedua lutut dengan kedua tangan sambil merenggangkan jari-jari menghadap kiblat. Nah, posisi kepala lurus, tidak diangkat ke atas dan juga tidak terlalu menunduk. Kemudian siku direnggangkan ke samping bagi laki-laki dan diangkat dan dirangkapkan bagi perempuan. Untuk orang yang bungkuk boleh sedikit membungkuk lagi jika memang mampu. Jadi lamun kenu bongkok mau geus bongkok merenya, tapi boleh sedikit membungkukkan lagi. Gitu diharapkannya. Karena saya bongkok, kita bungkukkan saya tik. Ya, bagi yang bungkuk. Bagi yang enggak bungkuk yaitu membungkukkan badan lurus begini. Tangan memegang lutut. Nah, ini ya. Jadi ada keterangannya, ada hadisnya bahwa tangan memegang lutut. Jadi bukan memegang betis atau mata kaki. Coba berdiri gitu. Ya. Ruku. Nah, kurang ke bawah. Lutut. Itunya bungkuk.
Nggak bisa. Nah, berarti sebisanya ya. Nah, coba jadi lain gitu tangannya salah. Coba. Nah, tuh. Lagi mempraktekkan nih anak-anak. Ya, coba. Nah, kepala ke bawah. Lurus. Terus ke bawah kepalanya. Ke atas sedikit. Kepala. Nah, seperti itu ya. Nah, itu lagi mempraktekkan. Kurang seketika luhur. Nah, gitu. Nah, jadi itu adalah ruku, membungkukkan badan ya. Nah, dengan adanya ruku berarti otot-otot kita itu digerakkan gitu. Akhirnya tidak kaku. Nah, bagi yang belum biasa maka mungkin terasa ketarik ya otot-ototnya itu. Tapi nanti kalau sudah terbiasa enak ya, terasa gitu. Nah, ini ya. Jadi caranya seperti tadi ya, kedua siku direnggangkan ke samping bagi laki-laki, enggak direnggangkan ke samping ini bagi laki-laki. Bagi perempuan ke dalam. Nah, itu adalah membungkukkan badan. Adapun dalil wajibnya ruku adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanur ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Artinya, hei orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Di sini ada mendapat kemenangan. Jadi, hei orang yang beriman, rukuklah kamu. Nah, ini ayatnya. Surat Al-Hajj ayat 77. Tentang ruku ya. Juga hadis tentang seorang yang sholatnya jelek. Ada orang yang sholatnya jelek. Udah 60 tahun ya Pak. Nggak tahu nih. Kemudian rukuklah hingga tenang dalam keadaan ruku. Juga ijma yang menguatkan dalil wajibnya ruku dalam sholat. Sedangkan untuk dalil meletakkan kedua tangan pada lutut adalah sebuah hadis. Nah, jadi kalau tangan pada lutut adanya di dalam hadis. Sebuah hadis yang dituturkan oleh Abu Hamid mengenai sifat sholat Rasul. Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ruku sambil meletakkan kedua tangan beliau pada kedua lutut. Sekali lagi, ruku itu meletakkan kedua tangan pada lutut. Ya, jadi tangan itu jangan di mata kaki atau di betis atau digoyang-goyang atau tidak disimpan di mana saja. Ya, artinya digantungkan. Nah, ternyata untuk menopang supaya lurus, tangan itu memang di lutut. Ya. Kalau selain di lutut, misalkan di bawah, terlalu bawah di mata kaki, itu tidak lurus. Seperti siku-siku. Ya, ada siku-siku di sini yang menahan. Ya, supaya apa? Supaya bisa menahan, tidak terlalu ke bawah. Ya. Kalau yang bawahnya terlalu ke bawah, artinya misalkan disimpannya di mata kaki, maka tidak lurus kelihatannya. Ya. Nah, itu. Jadi ketika ruku itu harus lurus.
Sedangkan dalil yang meregangkan jari-jari adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mas'ud Uqbah bin Amr bahwa ketika ruku ia membuka tangan dan meletakkan pada kedua lutut, lantas merenggangkan jari-jari, kemudian ia berkata, begitulah aku melihat Rasulullah SAW sholat. Ya, Bang, begitu sholatnya. Jadi ketika jari ini, coba lihat, jari ini ketika megang lutut jangan ditutup. Ini misalkan lutut kemana? Nah ini lutut lah, ya. Jarinya direnggangkan gitu. Nah gitu. Jadi bukan gini. Jarinya direnggangkan. Jadi memegang sebesar lutut lah gitu ya. Jadi jangan ditutup gini. Gini nggak boleh, Pak. Nah, gini juga nggak boleh dalam sholat. Biasa seperti Ya. Jangan, si sarung nama rosot. Nah, jadi ini sebetulnya fitrah ya. So, kalau seandainya begini dipegang tempurungnya lutut itu tertahan. Tapi lamun begini, kalau begini, ya, ini nggak bisa menahan kan? Nyorosot deui. Nyorosot karena sorosot. Akhirnya megangnya ke bawah. Ya, Beb ya. Karena betis atau karena telapak mata kaki, ada yang sholat seperti itu. Nah harus ke bawah, tempurung lututnya dipegang, itu justru menahan kan? Kuda-kuda gitu, menahan biar tidak terlalu ke bawah. Nah itulah udah fitrah Allah ya, seperti itu memang udah dibuat oleh Allah sedemikian rupa supaya bisa menahan gitu. Seperti kuda-kuda kan ada yang menahannya ya biar tidak ke bawah dan seterusnya. Nah ini ya, adapun dalil menjaga keseimbangan kepala itu tidak terlalu naik dan tidak terlalu turun adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, jika ruku dalam sholat Rasulullah SAW tidak mengangkat kepala dan tidak menundukkan, tetapi beliau menjadikannya seimbang. Dalil ini dikuatkan juga dengan hadis lain. SAW bersabda, jika Rasulullah SAW ruku, maka jika ada mangkuk diletakkan di atas punggungnya, beliau niscaya mangkuk itu tidak bergerak karena punggung beliau dalam keadaan lurus. Jadi ini diumpamakan ya, dicontohkan. Seperti ini, ketika ruku gini lihat sini, ada gelas. Gelas itu disimpan di sini di orang yang sedang ruku ya, maka gelas itu tidak jatuh. Kenapa? Karena lurus, betul? Kalau tidak lurus, terlalu bungkuk, mungkin ke bawah, nyorosot. Kalau kurang bungkuk, berarti ke belakang. Nah, ini diumpamakan, ya, menyimpan mangkuk di atas orang yang sedang ruku, maka mangkuk itu tidak jatuh. Kenapa? Karena lurus. Disebut mungkin rata-rata air ya, rata-rata air. Air itu akan rata disimpan di mana saja, betul? Di mangkok yang kecil rata permukaannya itu, ya. Di tempat yang bawahnya tidak lurus tetap atasnya akan rata. Nah itu seperti itulah mungkin ya. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, ruku disyaratkan bukan untuk yang lain. Artinya ruku disyaratkan jika ia membungkuk turun untuk tilawah maka ia tidak boleh. Ya. Tilawah itu artinya membaca ya.
Nah, maka tidak boleh di membungkukan itu untuk melakukan yang lain, sesuatu yang lain. Itu artinya hanya untuk ruku aja. Nah itu ya. Tumaninah dalam ruku. Batas minimal tumaninah dalam ruku itu adalah berdiam dalam keadaan ruku. Jadi batas minimal tumaninah dalam ruku adalah berdiam dalam keadaan ruku hingga semua anggota tenang selama kira-kira selesai membaca tasbih pada ruku. Jadi gini, ketika ruku itu kan harus ada tumaninah, betul? Apa tumaninah tuh? Berdiam sebentar, tidak melakukan gerakan. Ya. Nah, jadi batasnya itu yaitu dengan membaca tasbih subhanallah. Dengan membaca subhanallah berarti diam kan sebentar. Ya. Nah, itu batasnya. Artinya di situ ada tumaninah. Nah, kira-kira selesai membaca tasbih pada ruku atau sujud. Ketika bangkit dari keduanya, tumaninah itu hukumnya wajib menurut mazhab Hanafi. Karena perintah dalam firman Allah Subhanahu wa taala hanya untuk ruku dan sujud. Rukulah kamu, sujudlah kamu. Surat Al-Hajj ya. Tidak menyebutkan tumaninah, akan tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa tumaninah itu fardu berdasarkan hadis orang yang sholatnya jelek. Nah, jadi orang yang sholatnya jelek yang tadi disebutkan adalah yang tidak tumaninah. Begitu ya. Kemudian rukulah hingga tenang dan tumaninah. Dalam ruku Abu Qatadah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sejelek-jelek pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Ini diumpamakan ya. Sejelek-jelek pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Maksudnya bagaimana? Sep, maksudnya kumata? Orang jahat, Pak. Maksudnya maling, Pak. Ya. Maksudnya, Pak, nyopot, Pak. Tapi maling di sini bukan maling barang. Oh, aku tahu, Pak. Maling pahala Pak, maling pahala. Lagi sholat maling gimana? Jadi lagi sholat teh, sholatnya teh jadi gak teratur. Pak maksudnya ini. Maksudnya gimana? Mati aja. Gimana sholat coba? Mana fisik. Sholat hati. Apa? Maling sholat. Pertanyaannya apa Pak? Atau berarti tidak memperhatikan ya, mah. Lalu itu Pak, aku Iya, Pak. Orang yang maling dalam sholatnya. Maling dalam sholatnya maksudnya gimana? Oh, maling oke Pak, kita lagi sholat. Kan maling lagi sholat. Maling lagi sholat ya, maling pahala. Ya, dengarkan dulu. Dengarkan, duduk yang baik. Biar dijelaskan ya. Kenapa disebut sejelek-jelek orang? Ini dalam hadis ya. Sejelek-jelek pencuri. Pencuri bagus jelek? Bagus, pintar. Iya, kan? Jelek kan? Tidak ada pencuri yang bagus. Tapi ada ini sejelek-jelek pencuri. Nges mencuri jelek deh. Adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Dikatakan, ya Rasulullah, bagaimana maksudnya orang yang mencuri dalam sholatnya? Beliau menjawab, yaitu orang yang tidak menyempurnakan ruku, sujud, dan kehusuannya. Jadi orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujud itu sama dengan
mencuri. Yang bagaimana tidak menyempurnakan itu? Yaitu tidak melaksanakan sebagaimana ketentuan. Tidak ada tumak nina di dalam ruku. Ya. Apalagi tadi kan ketentuannya ketika ruku tidak memegang lutut dalam ruku, itu juga sama. Walaupun bisa bungkuk yang rata, tangan tidak megang lutut, tapi karena ketentuan memegang lutut dalam ruku itu pegang lututnya. Begitu. Ya. Misalkan nih seorang bisa rata walaupun tidak megang lutut. Tangannya ke belakang terus dikedepankan. Itu kan hanya seseorang saja yang bisa. Tapi bagi yang lain yang tidak bisa, tidak demikian. Justru ini rata-rata orang, minimal orang itu memang demikian. Harus menopang, menahan. Begitu. Biar apa? Biar tidak jatuh. Sebagai ukuran lurusnya ruku adalah demikian. Nah, jadi memegang lutut, merenggangkan jari-jari. Itu adalah yang dijelaskan di dalam hadis. Jadi kalaupun tidak demikian misalkan bisa ruku ya, ini berarti tidak menyempurnakan. Nah, justru itu adalah sejelek-jeleknya pencuri. Begitu ya. Nah, yang selanjutnya nih, la tuhzi'u sholata la yuqimus murrajulu fiha sulbahu firuku'i wasujud. Tidaklah cukup sholat seseorang yang tidak menegakkan punggungnya dalam ruku dan sujud. Jadi tidak disebut sempurna sholatnya. Tidak cukup makanya. Akan tetapi kalau Abu Hanifah, Imam Hanafi dan Muhammad berkata hadis-hadis yang dijadikan dalil itu termasuk hadis ahad. Jadi hukumnya tidak sampai menjadi fardu pada firman Allah SWT yang berbunyi rukulah kamu, sujudlah kamu. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penghapusan nas mutawatir hanya ketika hadis ahad. Karena menurut mereka penambahan ruku terhadap nas itu dianggap menghapus. Akan tetapi berbeda dengan pendapat Abu Yusuf yang mengatakan bahwa tumaninah itu termasuk fardu, padahal dia juga termasuk ulama mazhab Hanafi. Jadi ada ya beberapa imam menyampaikan tentang ruku ini ada perbedaan. Perbedaannya adalah bahwa menurut Imam Syafi'i dan lain-lain itu ada tumak nina, diam, tenang. Tapi menurut Imam Hanafi ya tidak demikian. Nah, ini adalah perbedaan. Namun pada dasarnya kebanyakan ulama menyampaikan ruku itu harus dengan tumak ninah. Itu termasuk rukun. Ya. Itu tentang ruku. Ada yang ditanyakan nggak tentang ruku? Ada Pak. Nanya apa? Kalau rukunya nggak bisa lurus bisa. Iya. Bagaimana kalau rukunya tidak bisa lurus? Karena dia itu bungkuk. Sebelum bungkuk, sudah bungkuk dia. Bagaimana sah sholatnya? Tidak. Sholatnya akan tetap sah. Ya, jadi sholat itu dilakukan semampu kita, sebisa kita. Namun tidak boleh kita melalaikan sholat. Makanya di dalam surat
maun fawailul lil musallin. Apa artinya? Fawailul lil musallin. Artinya apa? Ya. Ada yang menyebutkan fawailul itu adalah neraka, neraka wail. Artinya ada yang orang yang sholat itu akan masuk neraka wail. Nah ini disebutkan. Kenapa dia sholat tapi masuk neraka wail? Nah ada juga yang menyampaikan bahwa celakalah bagi orang yang sholat. Sholat wajib silaka, kemudian itu sholat kagebrus kan namanya. Yang bagaimana alladinahum ang sholatihim sahun, ya, yaitu orang-orang yang melalaikan sholat, ya, yang bagaimana banyak ini melalaikan sholat. Ada yang melalaikan sholat itu menunda-nunda sholat, waktu sholat sampai akhir waktu, ya. Apalagi yang tidak sholat itu bukan melalaikan, ya. Ada juga yang tidak menyempurnakan rukun-rukun sholat, ketentuan dalam sholat. Ini juga termasuk neraka wail. Jadi memang silakan, ya. Tadi yang bertanya, Dek, tadi bertanya kan ya. Nah, sah sholatnya semampu kita, tetapi jangan melalaikan. Kalau kita bisa melakukannya, kita harus mengupayakan, memaksakan diri, menyempurnakan gerakan-gerakan sholat tersebut. Tetapi apabila tidak bisa, maka laksanakan semampu kita, ya. Namun sambil belajar terus, ya. Contoh, ketika tahiyat akhir, ya, Beb, ketika tahiyat akhir itu kan kaki harus direntangkan gini, ya. Begini kan, ini yang kiri, ini yang kanan. Harus begini kan, kaki, jari-jari kakinya itu direntangkan gini. Nah, ketika tasahud akhir. Bagi yang belum bisa karena keras, karena belum lentur, terbiasa, laksanakan sebisanya sambil belajar terus. Iya, berarti bagus. Yang sudah bisa, lakukan. Gitu. Makanya ini pentingnya belajar untuk mengetahui supaya benar, supaya sesuai dengan ketentuan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini kemarin Bapak menyampaikan tentang taklid dan ittiba. Nah, kita harus ittiba, ya. Lakukan dulu. Contoh dulu orang lain kalau belum bisa sendiri. Sambil kita mencari yang benarnya bagaimana di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Ya, itulah tentang ruku. Mudah-mudahan pada pagi ini kita belajar tentang ruku, dapat memahami, dapat mengetahui, sehingga kita memperbaiki gerakan-gerakan ruku. Jadi jangan asal ketika ruku, ya. Nanti setelah ini Bapak mencontohkan bagaimana ruku yang benar. Untuk sementara sampai di sini dulu. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wajidna ilman, amin. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.